Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada Bapak dosen kami, Bapak Mas Agus Ahmad Azizi, izinkan saya mempresentasikan tugas UTS Geoteknik Tampang saya dengan saya sendiri dengan nama Nova Natalis dengan NIM 0730226069. Untuk yang soal satu, eh, hubungan antara area keseluruhan, interrem, dan tunggal. Yang untuk yang keseluruhan atau overall itu, sudut pemilihan area keseluruhan, sudut di mana lereng tambang terbuka dapat bertahan, diukur antara garis horizontal dengan garis imajiner yang menghubungkan crest teratas dan toe terbawah. Crest yang atas, yang paling atas tuh, sama toe yang paling bawah. Nah, untuk yang rem itu sebutan untuk jalan tambang. Jalan yang biasanya dilewati truk berada pada tubuh lereng tambang terbuka dan berfungsi untuk jalur keluar masuk unit alat berat ke wilayah tambang. Untuk yang single slope, adalah bangunan dengan atap miring. Dalam satu bidang, kemiringannya dari satu dinding ke dinding yang berlawanan. Hubungan dari ketiga lereng untuk hubungannya ada tergantung stabilitas, yaitu lereng yang satu dengan yang lainnya mempengaruhi interrem yang pada akhirnya mempengaruhi stabil keseluruhan. Jika salah satu nggak stabil, maka keseluruhan sistem lereng itu tidak stabil atau longsor. Yang kedua ada sisi stabilan lereng, yaitu stabilan lereng akan ditentukan dengan tergantung interremnya. Bagaimana interremnya, stabil atau tidak? Jika tidak ya tidak stabil, jika stabil ya maka keseluruhan lereng stabil. Yang ketiga ada desain geometris. Ini akan stabil jika geometrisnya eh, bagus dan aman jika didesain dari jenis batuan, dari kekuatan batuannya. Next, yang kedua ada rekaman pemboran inti batuan. Ini berguna untuk memberikan data-data jenis batuan apa aja di dalam untuk menentukan intensitas batuan, kekerasan batuan, dan massa jenis batuan. Data-data inti pemborannya adalah core, ada core. Pengertian core itu sampel ya. Contoh batuan yang diambil dari bawah tanah dengan metode tertentu, ada DTH, ada blowhole, ada full coring. Core umumnya diambil pada kedalaman tertentu yang perspektif oleh perusahaan minyak atau tambang. Yang kedua ada parameter fisik dan batuan. Ada kuat tekan batuan, ada kuat tarik batuan, dan kuat geser batuan. Yang selanjutnya jenis-jenis longsor tambang terbuka. Longsoran pertama ini adalah longsoran busur. Longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur dianggap rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa bidang kekar, rekahan, maupun bidang perlapisan batuan. Next ada longsoran baji. Longsoran ini adalah longsoran terjadi karena terdapat garis perpotongan intersection antara dua bidang kekar yang mengarah ke bawah dengan kemiringan yang lebih datar dari permukaan lereng di atasnya. Ini mengutip dari Alet dan Abdul Aziz tahun 2014. Next ada longsoran eh, guling. Longsoran ini terjadi karena lereng batuan sangat terkekarkan dan di lereng-lereng timbunan. Bidang bila digambarkan penampakannya melintang seperti ini. Next ada longsoran guling adalah jenis longsoran yang terjadi pada lereng curam dan pada permukaan keras berbatu dengan struktur lemah berbentuk kolom. Longsoran ini ada balok atau bertingkat, jadi akan terjadi pada lereng hampir tegak atau lurus. Jadi kalau slope lereng itu 90 derajat, kadang dia berlapis-lapis kayak kertas jatuh seperti itu. Nextnya ada uh, batuan intact rock, single joint set, two joint set, many joint, joint rock, pass. Nah, batuan intact ini tuh kecil, yang di tengah itu kecil banget. Nah, itu batuan sampel, tapi batuan itu tidak bisa mendeskripsikan atau memberitahu bagaimana struktur-struktur yang ada di goa tersebut atau yang ada di dalam tanah tersebut, struktur geologinya. Sedangkan bagian yang batuan yang paling bisa mendeskripsikan bagaimana
struktur-strukturnya itu tuh ada di batuan joint rock mass. Nah, seperti ini yang paling besar. Jadi ketika sampel batuan ini diambil, nah terlihat tuh struktur-struktur geologinya. Nah, dari itu pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa seperti inilah di semua lokasi tambangnya, struktur geologi seperti apa, kekuatan batuannya apa, seperti itu. Next ini ada apa? Diagram Moore. Ini ada sudut gesek dalam. Ini ada shear stress, grafik shear stress, tekanan geser, dan ini adalah tekanan normal. Nah, yang soal terakhir, hubungan faktor geologi dan air tanah pada lereng, yang A, yang B adalah longsoran busur. Untuk yang A, bagian A, hubungan faktor geologi dan air tanah pada lereng, aliran air tanah pada batuan berpori eh, dapat dengan mudah meresap dan mengalir melalui pori-pori batuan. Aliran air tanah ini cenderung lebih seragam dan mengikuti gravitasi. Jadi kalau gravitasinya itu buminya gravitasinya kuat, berarti kuat, kalau lemah ya lemah. Ada implikasi stabilitas air kalau curah hujannya tinggi atau sumber air di dalam tanah itu sendiri sudah tinggi, maka akan mengurangi kekuatan dari lereng sehingga membuat lerengnya jatuh atau longsor. Yang B, ada porous rock. Nah, itu ada aliran air tanahnya itu memberikan jalur. Nah, jadi ada jalur air tanah yang cenderung itu terkonsentrasi. Sedangkan yang sebelahnya jointed rock itu jika retakan tersebut ada terisi air, maka pori-porinya itu meningkat atau jenuh basah. Ini mengurangi kekuatan geser tanah. Yang C itu, untuk yang C, ada tanahnya itu ada airnya itu ada di zona lemah atau dia tuh airnya itu ada di dekat-dekat sama lerengnya, dekat-dekat sama rem sama crashnya. Jadi itu bisa membuat cepat longsor karena bagian remnya itu jadi basah duluan kalau ada airnya. Nah, itu dapat meningkatkan permeabilitas atau daya serap batuan hingga dapat mengalir di zona sesar. Nah, untuk yang sebelahnya ada terisi air tapi di ujung tuh di di mana namanya? Remnya di jalan tambangnya itu. Jika gaya geser kerja lereng itu melebihi kekuatan gesernya, maka longsoran bisa terjadi. Nah, yang selanjutnya ada longsoran busur. Di sini ada 6 nih, ada 5. Yang untuk yang diagram satu itu kondisinya tuh kering. Nah, di sini ya bisa terlihat gambar kondisinya kering, jadi kuat, lerengnya kuat, tidak akan mungkin longsor jika tidak ada gempa atau goyangan atau getaran yang menyebabkan tanah itu bergetar. Yang diagram kedua, chart numbernya itu kondisinya itu ada di genang, ada air di belakang setara 2 kali tinggi kaki lereng, itu bisa meningkatkan longsor. Yang ketiga, yang chart nomor 3 itu airnya itu semakin banyak dan semakin penuh. Nah, itu bisa 8 kali tinggi lereng volumenya. Nah, karena airnya banyak, jadi tekanannya itu kuat. Nah, tekanannya kuat, bisa-bisa longsor. Nah, yang terakhir, yang keempat itu hampir penuh airnya. Jadi kondisi genangan air itu bisa 4 kali tinggi lereng, bahkan mungkin bisa lebih. Kondisi ini antara diagram 2 dan 3 berpotensi lebih besar longsor. Nah, yang kelima ini tergantung kekuatan dari batuannya. Jika batuannya kuat maupun walaupun airnya penuh, tetap aja dia akan kuat. Jika tidak kuat, maka akan tetap longsor. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.